Hai, kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Cybercrime, kejahatan dunia maya, berarti tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya. Kejahatan ini tentu memanfaatkan kecanggihan komputer, internet, maupun alat TIK yang lain meskipun tidak terlihat. Bukan berarti dampak jenis kejahatan ini hanyalah ringan. Cybercrime bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Pelaku cybercrime dapat melakukan kejahatan lintas negara bahkan lintas benua. Hal ini disebabkan penggunaan internet oleh si pelaku. Nah, karena internet menghubungkan komputer-komputer di berbagai belahan dunia, tentu korban kejahatan dapat berasal dari seluruh dunia. Dampak yang terjadi pada masyarakat tentang kejahatan siber adalah korban yang tidak paham soal siber. Maka si korban mudah sekali akan terkena tipu dan bisa merugikan diri sendiri maupun masyarakat lainnya. Karena sudah banyak kasus di kalangan masyarakat yang selalu terkena tipu oleh kejahatan siber ini. Soalnya kekurangan pemahaman tentang dunia siber. Kerugian kejahatan siber. 1. Reputasi online bisa terancam. 2. Kehilangan data penting. 3. Kerusakan software dan sistem komputer. 4. Kehilangan sejumlah uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga cara menghindar dari kejahatan siber. 1. Gunakan hosting yang aman. Bisa dikatakan inilah langkah penting sebagai upaya melindungi website Anda. 2. Rajin melakukan update bisa menjadi cara terhindar dari cybercrime. 3. Pasang SSL, ikon gembok di URL. Hal ini karena pengunjung meyakini bahwa website Anda memang aman untuk dikunjungi, karena telah mengaktifkan SSL 4. Terapkan 2-factor authentication adalah metode keamanan yang memungkinkan website melakukan verifikasi pengguna secara real time dengan kode unik yang dibuat saat itu juga. 5. Gunakan password unik. Kombinasi password digunakan untuk menghindari atau mencegah serangan cybercrime. Hati-hati dalam membuka email, salah satunya dengan memberikan link yang mengarahkan korban untuk mengkliknya. Jika tidak hati-hati, Anda bisa terperangkap dalam rencana jahat yang sudah dipersiapkan oleh pelaku melalui link tersebut. Bisa jadi seakan-akan mendownload aplikasi yang disusupi malware. Satu contoh kasus yang sedang maraknya atau yang lagi panas-panasnya adalah kasus Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia firman dan internet dan membuat pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir. Mengutip detik.com, Bjorka mengatakan dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia WNI yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi seperti diketahui. Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G. Plate. Direncana membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden RI Joko Widodo. Namun, juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden. Dia menyatakan hal tersebut adalah kabar bohong, hoax. Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran. Kata Wawan, apakah benar itu hoax atau itu Anda yang menilainya. Masyarakat pun ada yang mendukung Bjorka dan ada yang tidak. Tetapi kebanyakan masyarakat malah mendukung Bjorka. Sebab, Bjorka tersebut membongkar fakta-fakta yang ada. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang Bjorka lagi, karena akan memakan waktu yang lama. Tetapi yang jelas Bjorka saat ini belum ada yang tahu identitasnya sampai detik ini. Dan pasal-pasalnya pertama menjelaskan kalau pasal yang dimaksud adalah pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 3 di UU ITE. Pasal UU ITE itu bisa menjerat Bjorka karena dinilai telah melakukan mengakses data pribadi secara ilegal. Dalam UU ITE, pelaku pertasa yang melanggar pasal 30 akan dikenakan ancaman pidana, seperti yang tertulis di pasal 46 dengan ancaman pidana paling tinggi adalah penjara selama 8 tahun atau denda 800 juta rupiah. Pelaku peretasan yang terbukti melanggar pasal 30 UU ITE dikenakan ancaman pidana sesuai jenis pelanggaran. Dalam pasal 46 UU ITE disebutkan ancaman pidananya, ungkap Pratama.
Berikutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dikatakan bahwa Djorka telah melanggar UU PDP pasal 67 ayat 1 sampai dengan 3. Pasal tersebut menulis kalau setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bisa dihukum penjara paling tinggi 5 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Kemudian Djorka bisa kena pasal UU PDP pasal 67 ayat 1, 2 dan 3 kata pertama.